Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa tigha'a martatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ketiga daripada kitab Al-Muyassar fi Ma'ani Sulam ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal beberapa muqaddimah ya, pasal ilmu mantik, makna fikir, makna akal, dan macam-macam. Dan itu muqaddimah sangat penting sekali ya. Apapun yang Anda baca di kitab-kitab selanjutnya tak akan berbeza jauh dengan apa yang saya katakan. Karena memang sistem pembelajaran dalam ahli sunnah itu semacam itu. Pertama-tama kena global dulu, kemudian semakin tinggi, semakin apa namanya? Dalam semacam itu. Dan sekarang kita akan masuk dalam pertemuan kali ini tentang Mabadi'ul Ashrah. Mabadi'ul Ashrah, dan setiap ilmu itu mempunyai Mabadi'ul Ashrah ya. Mabadi'ul Ashrah itu semacam basic-basic 10. Seperti Anda itu kalau setiap Anda mempelajari sebuah ilmu, pasti ada pengenalan terhadap ilmu agar orang yang belajar ilmu tersebut itu masuk dalam ilmu itu semangat. Dalam mantik pun ada tentang Mabadi'ul Ashrah. Biasanya dinadhamkan dalam bait, innal mabadi' kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Tapi di antara 10 mabadi' ini yang paling penting itu adalah maudhu', ghayah, sama sama faedahnya. Maudhu', ghayah sama faedah. Jayid, nakro syai'an di di dalam kitab ini Muyassar hanya disebutkan pasal hukumnya hanya hukumnya saja di dalam nadhamnya itu. Kemudian Syekh Said menyebutkan beberapa hal sebelum hukumnya, yaitu tentang faedah dalam mempelajari ilmu mantik, yaitu agar Anda bisa untuk memahami daqa'iq daripada ilmu mantik. Dan nanti ketika kita membahas tentang Mabadi' Ashrah, saya akan sebutkan beberapa aplikasi tentang bagaimana orang itu ketika tidak mempelajari ilmu mantik itu bisa salah paham. Karena apa ya? Pengalaman saya dalam menuntut ilmu mungkin lebih banyak daripada kalian semua. Saya menuntut ilmu itu dari sejak umur saya itu 12 tahun sampai sekarang. Saya banyak bertemu dengan masyayikh. Saya pernah mengalami belajar tanpa mantik dan belajar dengan mantik. Dua fase ini pernah saya alami. Karena itu saya bisa untuk mengatakan bahwasanya memang benar mempelajari ilmu mantik itu akan menambah kedalaman faham Anda terhadap segala ilmu, bukan hanya ilmu kalam saja, bahkan dalam ilmu nahwu, bahkan mungkin kalau saya ekstrim dalam ilmu hadis yang tabiat nakal lebih kuat di dalam ilmu tersebut. Mantik tetap mempunyai peran yang sangat signifikan di dalam Anda bagaimana memahami ilmu hadis. Sebab itulah orang yang tidak mempunyai ilmu mantik itu pemahamannya akan sangat surface sekali, akan sangat cetek, kalau orang cakapnya itu akan sangat cetek sekali, sangat rendah sekali. Walaupun dia sudah belajar lama di dalam sebuah pondok atau yayasan atau kampus. Kenapa? Karena quality di dalam memahami itu tidak ada. Banyak pun, tapi kalau tidak ada berquality, tak sebanding dengan sikit tapi berquality. Imam Nawawi, kita tengok Imam Nawawi yang dikatakan mengharamkan ilmu mantik. Beliau itu umurnya hanya ada yang cakap 45, ada yang cakap 35. Tapi tengok bagaimana hasil daripada karangan-karangan beliau yang sangat banyak dan dijadikan tolak ukur, dijadikan ini benar atau salah, ini mu'tamad atau tidak mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Yaitu yang saya cakap contoh daripada bagaimana belajar sikit tapi mempunyai faedah yang sangat banyak. Kita tengok banyak sekali pada zaman sekarang ini, maaf ya, PhD kah, profesor kah, yang sudah belajar mungkin berpuluh-puluh tahun,
macam saya untuk sampai ke derajat PhD ini, S3, berapa umur yang saya yang saya habiskan? Dari umur 12 tahun. Bahkan sejarahnya sebelum itu, karena sebelum kita masuk SMP, sekolah menengah, kita kena masuk SD dulu, sekolah rendah. Kalau digabung dengan SD, maknanya saya itu mulai belajar umur 7 tahun. Kalau kita anak tadika juga, maknanya kita belajar sejak umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun sampai sekarang saya umur 33, nak 34. Berapa yang saya ambil untuk belajar? Hampir 30 tahun. Tapi kita masih kesulitan untuk memahami perkataan Imam Nawawi yang mungkin belajarnya itu tidak sebanyak kita. Imam Nawawi kalau Anda tengok sejarahnya, belajar itu mulai umur 15 tahun, mulai menghafal Quran. Umur 15 tahun, 13 tahun, 14 tahun macam itu. Maknanya kita memulai awal lah daripada Imam Nawawi. Tapi kenapa Imam Nawawi jauh di atas kita levelnya? Nah, kalau tengok Imam Ghazali pun sama. Tak jauh beda. Mulainya itu bukan mulai baby. Tapi kenapa bisa semacam itu? Ya itulah, saya cakap quality. Kualitas daripada pembelajaran itu jauh pada ulama terdahulu sangat tinggi, sedangkan kita itu sangat rendah. Kenapa ya? Karena memang basic mantik kita tidak punya. Kita menggunakan cara berpikir yang salah untuk memahami kalam-kalamnya ulama. Akhirnya ini yang terjadi. Sudah punya profesor pun masih pelik ya nih. Tengok kemarin itu pasal khuf dan wa ma adraka mal khuf. Saya kira orang yang mengatakan khuf itu hanya macam kaos kaki yang dijual-jual di Arab itu pemahaman yang sangat cetek sekali, saya cakap. Tidak bisa membedakan mana mafhum dan mana mana misdaq. Itu adalah contoh konkret terhadap orang yang belajar fikih tapi tidak belajar mantik. Benar Suf itu. Bukannya saya membanggakan diri saya, oh mana ya Habib ini belajar mantik, belajar fikih, dia menganggap dirinya paling hebat. Tak. Ini hanya wasfun lil waqi'. Saya menjelaskan keadaan yang terjadi sekarang. Kenapa para santri itu kalah dengan banyak sekali orang-orang mahasiswa? Kenapa kita dianggap terbelakang, dianggap masih hidup di dalam masa-masa dahulu? Ya karena semacam itu. Basic logic ataupun mantik itu sangat minim di kalangan para santri, di kalangan pondok, dan ini yang terjadi sekarang. Sebab itulah kalau kita nak memajukan pesantren, nak memajukan pengajian Islam, saya kira satu-satunya jalan adalah bagaimana menjadikan ilmu mantik ini sebagai basic pengajian pondok di dalam segala levelnya, sawa'un karena level 1 atau level 2, kalau bisa sampai level 4 mempunyai basic seperti matematika, dijadikan basic pengajaran di setiap kelas dalam sekolah rendah. Saya tak tahu di Malaysia macam mana Ustadz Fauzul. Dulu kami di Indonesia itu sekolah rendah, setiap kelas itu pasti ada matematik. Pasti ada matematik. Di Malaysia sama nggak? Ada. Sama semacam itu. Coba kalau di setiap kelas di pondok ada pembelajaran Mantik. Ilmu mantik. Macam mana nak jadi graduate pondok ini macam mana? Akan akan menembus banyak sekali dimensi ya nih. Ini orang pondok tapi kenapa sangat kritis sekali ya nih. Tak macam sekarang, orang-orang banyak sekali saya tengok orang-orang yang afiliasinya ke pondok pesantren itu susah nak diajak berpikir kritis itu susah. Ketika ada yang berpikir kritis, Masya Allah, kita senang sekali, tapi sangat sedikit sekali, nisbahnya itu sangat sedikit. Kenapa ya? Karena memang ilmu mantik tidak dipelajari secara intens di situ. Wallahu alam. Saya kira akarnya sangat jauh sekali sebelum kita ada ya ini masalah ini. Wallahu alam. Syekh Bilal akan menyebutkan beberapa poin daripada Mabadiul Asyrah li Ilmil Mantik selain apa yang disebutkan oleh Syekh Said Foda dan Nadim di dalam kitab ini. Sila dibaca talikannya Syekh Bilal. Hadhil faqrah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. هذه الفقرة من كلام الناظم وشارح تعرض لمفهوم علم المنطق وذكر ثمرته ونسبته وهذه ثلاثة من مبادئ كل علم dibilang ayo sebenarnya masalah mustahil kayak kata fayastahilu fahmu daqaiqil ulum illa ba'da fahmi kulliyatiha. Mustahil seseorang itu memahami
detail daripada ilmu kecuali memahami kaidah umumnya dahulu. Ini adalah Kalamun Nadhim, dan syarih yaitu Syekh Said Foda menyinggung tentang mafhumnya ilmu mantik dan menyebutkan faedah dan nisbahnya terhadap ilmu-ilmu yang lain. Dan ini adalah 3 mabadi' di setiap ilmu hadis. Setiap ilmu hadis pasti ada maudhu'nya, faedahnya dan nisbahnya. Dan mabadi' setiap ilmu hadis itu ada berapa? Ada 10. Yang pertama adalah definisi. At-ta'rif wa arraful mantik, sila. Arraful mantiqa bi annahu alatun qanuniyatun ta'simu mura'atuha adh-dhihna 'anil wuqu'i fil khata'i fi fikrih. Dan para ulama mendefinisikan mantik bahwasanya dia itu alah. Makna alah itu adalah sesuatu yang membuat sebab di selainnya. Maknanya ilmu alat adalah ilmu yang dipelajari untuk selainnya. Dan ilmu mantik itu ilmu alah, bukan ilmu saya nak takhasus dalam ilmu mantik. Ghalat hada. Ilmu mantik bukan untuk ditakhususi, tapi ilmu mantik difahami untuk memahami ilmu yang lain. Dia konuniyah, makna konuniyah itu umum. Makna umum itu ketika ada sebuah contoh di ilmu mantik, maknanya contoh kaidah itu bukan khas untuk contoh ini. Contoh itu hanya dibuat untuk memahami kaidah. Selama contoh ini melakukan tugasnya, membantu kita memahami kaidah, selesai. Sebab itu kalau Anda belajar di ilmu mantik yang level-level tinggi semacam syarah tahdhibul mantik atau syarah syamsiyah, sudah tidak memakai hayawanun natik, kullu insanin hayawan, tidak, akan tetapi memakai rumus kullu jim dal, kullu ba jim wahakadha, yani sudah diganti daripada lafadz menjadi huruf. Kenapa? Agar untuk merealisasikan makna konuniyah. Maknanya misal ini, kaidah ini untuk semua objek, tidak hanya untuk misal tertentu. Konuniyah maknanya am untuk segala perkara, karena itu mantik bisa dijadikan alat memahami segala ilmu. Alatun konuniyah taksimu. Taksimu itu menjaga. Orang-orang Wahabi mengatakan taksimu. Maknanya belajar mantik itu bisa menjadikan kita itu maksum dari kesalahan. Belajar mantik membuat kita menjadi nabi. Ada ghalat ya. Orang-orang Wahabi memang mereka mempunyai sensitivitas terhadap mantik sejak zaman dahulu. Mereka mempunyai sensitif terhadap akal sejak zaman dahulu. Ketika saya baca kitabnya Imam Razi, Ar-Riyadul Muniqah, memang dari awal orang-orang Mujassimah, orang-orang golongannya Wahabi itu menafikan akal untuk bisa sampai kepada Allah. Akal itu kayak sesuatu yang najis bagi mereka. Dan saya kira memang ada agenda tertentu daripada akidah ini untuk menjaga apa yang mereka yakini agar tidak batal. Karena itu ketika Anda melihat orang-orang yang memerangi mantik, mayoritas berasal daripada kubunya Ibn Taimiyah. Kenapa? Karena kubunya Ibn Taimiyah, Wahabi wa aluhu, itu menjaga agar akidah mereka tidak terbatalkan. Dan satu-satunya senjata yang bisa untuk membatalkan akidah mereka adalah akal, adalah mantik. Karena akidah Mujassimah sangat bertentangan sekali terhadap mantik. Wallahu alam. Sebab itulah diganti oleh para ulama bukan taksim tapi tahfadz, menjaga. Wih, maknanya mantik menjaga kah? Ya Allah, tahfadz. Bimasyiatillah, bitaufikillah. Maknanya Anda belajar mantik pun tanpa adanya taufik Allah, Anda tetap salah di dalam berpikir. Jadi jangan dicari-cari kesalahan. Berusaha untuk faham, jangan cari salah. Annahu bi annahu alatun qanuniyah taksimu mura'atuha. Kalau Anda berusaha untuk mempraktikalkan mantik, pasti otak Anda akan terjaga daripada kesalahan. Bukan maknanya Anda mengetahui mantik kemudian Anda tidak salah, bukan. Setelah Anda mengetahuinya, Anda kena praktikal. Sama, saya itu punya kawan-kawan di pondok-pondok itu kalau belajar alfiyah awal sampai akhir, akhir sampai awal. Benar, hafalnya itu qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Dari awal sampai akhir, dari akhir sampai awal. Semua dia semua dia tahu. Tapi ketika cakap ro'a itu Zaidun. Kenapa? Karena Anda tahu nahwu, tapi Anda tidak praktikal. Itulah perbedaan antara tahu dan praktikal. Kalau Anda sudah tahu, Anda praktikal, otomatis lidah itu akan terlatih untuk cakap secara secara nahwu. Sebab itulah Syekh Said Foda itu selalu mengajarkan kepada kita bahwasanya jadikan mantik itu lifestyle Anda.
Baru Anda bisa paham mantik. Bukan ketika Anda setelah menghatamkan kitab ini selesai, mantik hatam. Oh tidak. Jadikan kitab ini bagaimana cara Anda berpikir. Ketika Anda menggunakan semacam itu, kalau ada orang menisbatkan kepada Anda sebuah perkataan yang bertentangan dengan mantik, Anda akan tahu, mustahil cakap semacam ini. Kenapa? Hada mukhalifun lil mantik. Pernah Said Foda itu mengatakan semacam itu. Kalau ada orang-orang cakap yang pelik-pelik tentang saya, dan saya dengar, saya akan mengingkarinya. Suatu saat sampai pernah itu Said Foda mengatakan, ana lam akul hada. In kultuhu fa'ana himar. Katanya fa'ana himar. Kenapa beliau boleh confident semacam itu? Karena beliau menjadikan mantik dan ilmu kalam itu asas bagaimana beliau berpikir. Beliau tidak cukup hanya mengetahui ilmu mantik, tapi menjadikan mantik kaifiyatut tafkir as-sahih pada dirinya. Baru Anda bisa benar-benar memahami mantik. Sama, nahwu pun juga sama. Anda tidak cukup hanya mengetahui ismu inna itu mansub dan khobarnya itu marfu, ismu kana itu marfu, wa khobarnya itu mansub. Tidak cukup semacam itu. Anda kenapa namanya praktikal? Kana zaidun qaiman. Ketika Anda cakap dengan orang, itu Anda menggunakan kaidah-kaidah ini di setiap cakap Anda, di setiap tulisan Anda. Baru Anda bisa paham bisa paham nahwu. Dan saya banyak tengok orang-orang semacam ini di Tarim itu, yang saya tengok sering kalimat-kalimatnya itu jarang sah di dalam nahwu itu. Rahimahullah Habib Salim Asyatiri. Ketika ceramah itu fi'lan ya, ketika salah cakap dia ulang. Wah, dahsyat saya cakap. Baru ketika itu lidah Anda itu akan terlatih menggunakan nahwu. Tanpa adanya itu, nahwu akan hanya ada di kitab, tidak akan ada di dalam diri Anda. Wallahu a'lam. Taqsimu mura'atuha ad-dhihna anil wuqu'i fil khata'i fi fikrih. Wal mawdu', sila. Wal mawdu'u huwa lil mantiqil ma'lu wa huwa lil mantiq al ma'lumatu tasawwuriyatu wa tasdiqiyah min haitsu sihhatu isaliha ila tasawwuratin wa tasdiqatin ukhra lam takun ma'lumatan. Apa maudhu? Maudhu ilmu mantik maknanya pembahasan ilmu mantik itu apa sih? Ilmu mantik ini semuanya pembahasan tentang apa? Dibilang nanti ada knowledge, tasawwuriyah wa tasdiqiyah. Saya di kelas yang akan datang akan kita bahas pasal tasawwur wa tasdiq. Yang mana untuk mengetahui pengetahuan yang tidak kita ketahui, cara untuk sampai ke sana Anda kena melewati titik di mana Anda tahu. Kalau Anda mengetahui maklumat tasawwuriyah, dari situ Anda bisa mengetahui perkara-perkara yang tidak Anda ketahui. Kalau Anda mengetahui maklumat tasdikiyah, Anda bisa mengetahui dari titik itu Anda berangkat ke perkara yang tidak Anda ketahui. Maknanya, mengetahui perkara yang tidak Anda ketahui, kena melalui perkara yang Anda ketahui. Ini adalah cara yang cara yang normal untuk mengetahui perkara-perkara yang tidak Anda ketahui. Bukan dengan Anda meminta wangsit, atau meminta ilham, atau meminta apa, tidak. Itu cara-cara ada. Atau dulu dikenal dengan nama riyadhah, atau isyraqat. Ada semacam itu ada. Tapi ini bukan cara yang diperintahkan dari Allah kepada kita. Bukan. Cara yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk sampai ke perkara-perkara yang tidak kita tahu, Anda mulai daripada perkara yang Anda tahu. Hadza huwa bagaimana manusia mengetahui perkara yang dia tidak tahu. Macam mana itu? Nanti hampir semua mantik ini akan berbicara bagaimana cara mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui. Sila. Wa ma yatawaqqafu alaihi dzalikal isal id matlubun mantiqi wal ilmu. Dan bagaimana caranya, yakni daripada untuk mengetahui perkara yang tidak Anda ketahui, yang berasal daripada perkara yang Anda ketahui, dan bagaimana prosesnya dan syaratnya. Karena objek daripada mantik itu al-ilmu. Makna al-ilmu al-yakin. Ini penting sekali. Maknanya di dalam ilmu mantik, kalau tidak yakin, tidak dianggap. Walaupun nisbahnya 99%, masih belum 100%, mantik tak suka, dia cakap, saya tidak sekufu dengan Anda. Maaf, saya ini bangsawan, darah saya biru. Darah Anda merah. Bukan merah, darah kuning itu. Darah kuning. Mantik kena apa namanya? Kena yakin. Selama dia tidak yakin, dia tidak dianggap. Beda dengan fikih. Fikih itu cukup dzon 60% oleh fikih diterima, tidak apa-apa, ahlan wa sahlan. Engkau ditolak mantik kah? Sini saya
saya peluk Anda. Saya terima Anda. Jadi fikih itu hanya menerima sisa-sisa mantik saja. Mantik hanya mengambil yang yakin saja. Saya cakap mantik, ilmu kalam ini ilmu-ilmu yang elit. Karena tidak menerima kecuali yang yakin. Nanti Anda akan tengok mafhum mukhalafah pun mantik tak suka. Kenapa? Karena tidak yakin. Fikih tak ada masalah mafhum mukhalafah. Dia terima, apalagi mafhum muwafaqah lebih diterima lagi. Dzon saja diterima, apalagi yakin, ahlan wa sahlan. Yakin, wah saya terima, saya beri Anda derajat yang khas di fikih. Anda bukan hanya fikih, tapi yang khilaf terhadap Anda bid'ah. Khilaf terhadap Anda keluar daripada mazhab Syafi'i. Tapi kalau dzon biasa dikatakan sudahlah Anda fikih, yang khilaf tidak ada masalah. Kalau di dalam mantik, kalau Anda sampai bertentangan dengan mantik, la aklalaka, Anda tidak punya akal. Sila. إذ مطلوب المنطق هو العلم ولا يحصل له إلا بإحكام الطرق التي يتوصل بها إليه. Apa yang diminta oleh ilmu itu yakin, dan tidak mungkin Anda bisa sampai ke yakin kecuali Anda menekuni dan menguasai jalan untuk menuju ke perkara yang yakin. Sayati, semua itu sayati. Ini hanya sebagai global saja. Bagaimana Anda akan masuk ke dalam ilmu mantik ini? Ayo. وهي الفائدة وقد ذكرها الفاضل الشارح. Apa faedah mantik? Apa samarah mantik? Buah dan faedah mantik sudah disebutkan oleh Syekh Said Foda. Apa itu? Tashihu fikrihi hatta la yaqa'u fil ghalat. Membenarkan fikirnya, cara berfikirnya agar tidak terjatuh di dalam kesalahan. Jangan Anda itu salah fikir. Akhirnya nanti Anda salah faham dan Anda terjatuh di pemahaman yang salah. Ayo. Wa fadluhu yu'rafu bi ma'rifati annahu min mabadi ilmil kalam alladhi huwa asyraful ulum. Apa sih fadl ilmul mantik? Keutamaan ilmu mantik itu apa? Keutamaan ilmu mantik itu Anda boleh tengok bahwasanya ilmu mantik itu adalah basic daripada ilmu kalam. Yang mana ilmu kalam adalah ilmu yang paling mulia. Ilmu yang jadikan basic ilmu yang paling mulia, confirm dia juga apa? Dia juga mulia. Tapi kan juga mantik kan muqaddimah falsafah juga. Yang mana falsafah itu syar. Syekh Said akan yunakish, akan berdiskusi dalam kitab ini, apakah filsafat itu buruk? Kalau memang buruk, apakah muqaddimah yang buruk itu mesti buruk? Dan apakah kalau buruk tidak boleh dipelajari? Mempelajari yang buruk itu buruk. So, ini adalah level-level yang kena Anda buktikan kalau Anda nak mengharamkan ilmu mantik. Setiap levelnya jabalun minal jibal, yakni gunung ganang yang susah Anda untuk lewati. Saya di munakosahnya pada qalil. Ayo. Wa annahu min mabadi'i ilmi usulil fiqh. Begitu pula ilmu mantik adalah basic daripada ilmu usul fikih. Karena itu ada orang mempelajari ilmu usul fikih, kalau dia tidak mempelajari ilmu mantik, saya kira percuma. Level 1, level 2 oke. Di atas itu adalah mempelajari ilmu usul fikih tanpa mantik, menghabiskan waktu. Benar itu. Saya contoh ya. Saya ini contoh. Saya dulu pernah mempelajari Ghayatul Usul tanpa ilmu mantik. Saya kira saya sudah paham. Setelah saya mempelajari ilmu mantik, saya review balik apa yang saya pahami, dan ternyata saya banyak salah paham. Kenapa? Karena usul fikih ini yang kita pelajari di Indonesia dan dimanapun selama madhab kita Syafi'i, Maliki, dan Hambali, bukan Hanafi ya. 3 madhab ini usul fikihnya ala tariqatil mutakallimin. Dan banyak sekali masail-masail usul fikih itu basicnya adalah basic mantik. Tanpa adanya mantik untuk mempelajari, untuk memahami ilmu usul fikih, ya kaduan yakuna mustahilan ya. In lam yakun so'bun syadid fa mustahil. Kalau bukan sangat susah ya mustahil. Karena itu kan banyak orang-orang itu tidak paham usul fikih. Saya sudah umur 33 tahun, saya banyak berjumpa student daripada Indonesia, daripada Malaysia. Saya jarang bertemu student benar-benar paham usul fikih, pandai usul fikih. Ya karena ini sebabnya. Karena tidak mempunyai basic dalam di dalam mantik. Wa anna manfaatahu, sila. Wa anna manfaatahu wa faidatahu 'amatun fi kulli 'ilmin minal 'ulum. Dan faedahnya ilmu mantik itu amah di setiap ilmu. Maknanya ilmu mantik akan bisa
membuat Anda memahami dan mendalami semua ilmu. Sebab itulah Ibn Sina mengatakan ilmu mantik itu khadimul ulum. Farabi mengatakan sayyidul ulum. Yakni kalau ada ilmu bertentangan dengan mantik, lempar itu ilmu, tidak ada gunanya itu ilmu. Dan ilmu mantik khadimul ulum, dia akan membantu Anda memahami banyak sekali ilmu-ilmu, membuat pemahaman Anda semakin mendalam. Ayo. فمن ذلك أنه مفيد في إثبات بعض العقائد الدينية بالبراهين العقلية. Dan di antara itu ilmu mantik itu berguna untuk membuktikan sebagian akidah-akidah diniyah, akidah-akidah Islam dengan barohin akliyah. Saya di beberapa barohin, nanti ada namanya Burhanul Khuluf, ada namanya Burhanul Aqs, ada namanya Al-Qiyas. Semua itu adalah burhan-burhan yang dipakai di dalam apa namanya? Di dalam membuktikan kebenaran akidah Islam, membuktikan keesaan Allah, membuktikan qiyamuhu binafsihi. Semua itu tidak luput daripada barohin mantikiyah. Bahkan Imam Ghazali mengembalikan semua adilah fikih kepada qiyasul mantiki. So, bagaimana entah? Selama dalil fikih tidak bisa dikembalikan kepada qiyasul mantiki, sawaun iktironi atau qiyas syarti, ketahuilah itu adalah dalil yang tidak benar. So, tengok, ada menurut saya kalam-kalam dahsyat. Bukan ini bukan kalam saya. Anda kalau tengok kitabnya Imam Ghazali dalam Asasul Qiyas, Syifaul Ghalil, Al-Mustasfa, kalam-kalam ini mabthutsah di dalam kitab-kitabnya Imam Ghazali. Yani, ayo. Wa taziful aqaidil batilah al-fasidah, dan membatalkan akidah-akidah yang tak benar. Ini adalah faedahnya mantik, membuktikan akidah yang benar dan membatalkan akidah yang salah. Sila. Wa nisbatuhu dzakaraha syarih. Wa nisbatuhu dzakaraha syarih. Yani nisbahnya disebutkan oleh Syekh Said Foda, ya imma huwa raisul ulum atau khadimul ulum, atau dia itu sayyidul ulum. Ayo. Wadi'uhu huwa Aristo al-Failasuf. Aristo al-Failasuf. Siapa sih wadi? Makna wadi ini biasanya wadi ini yang menciptakan, ya kan, tetapi tidak semacam itu. Makna wadi ini adalah siapa sih orang yang pertama kali mengarang ilmu mantik ini. Orang yang pertama kali mengarang ilmu mantik itu adalah Aristo, benar itu. Dan Aristo ini adalah orang Yunani, dan dia adalah filosof, dan dia bukan orang Muslim. Dan dia tidak mempercayai Allah seperti apa yang kita percayai. Cuma Aristo ini bukan orang pertama yang mengetahui mantik. Dia adalah orang pertama yang menulis ilmu mantik secara secara tersusun, secara rapi. Seperti Imam Syafi'i adalah orang pertama yang menulis usul fikih, yaitu dalam kitabnya Ar-Risalah. Sebelum itu, masail-masail usul fikih ada di dalam Thanaya Kutubil Fuqaha, di dalam pembahasan-pembahasan dalam beberapa juz'iyah, ada dalam beberapa masail secara spesifik, ada dalam kitab-kitabnya Imam Abu Hanifah, ada. Cuma yang mengarang secara teratur, fanhas namanya usul fikih, ya Imam Syafi'i. Begitu pula masail-masail ilmu mantik dulu ada di dalam perkataan, di dalam kelas-kelasnya Aflatun, gurunya Aristo ada kan. Tetapi yang mengarang kitab mantik secara tersusun, secara tematik, secara sistematis, ya hanya siapa namanya? Aristo pertama kali. Kemudian diteruskan, tidak hanya berhenti di dalam Aristo, diteruskan oleh murid-muridnya beliau. Di antaranya adalah Farfarius yang mengarang muqaddimah untuk kitabnya apa namanya? Aristo. Dan bukan maknanya Yunani ini orang pertama atau kaum pertama yang mempelajari ilmu mantik, tidak. Kenapa? Karena biasa ulama-ulama pada zaman dahulu itu musafir atau belajar di tempat-tempat yang lain. Macam saya orang Indonesia, ambil ilmu ke Yaman, ambil ilmu ke Jordan, ambil ilmu ke Malaysia. Kemudian saya balik ke Indonesia untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang sudah saya ambil di kota-kota yang sudah pernah saya kunjungi. Aristo pun semacam itu. Dulu dia musafir untuk belajar kepada hukama-hukama, kepada penyihir-penyihir, sampai katanya dia itu belajar kemana namanya? Ke Mesir. Dan peradaban Yunani itu bukan peradaban yang kuat, tidak. Pada masa itu peradaban yang kuat itu orang-orang Arab, orang-orang Mesir. Itu peradabannya sangat-sangat kuat sekali. Dan Aristo itu bepergian ke Yunani untuk bepergian ke Mesir untuk belajar kepada orang-orang yang pandai yang ada di Mesir. Akan tetapi memang
Di Mesir pun ketika itu sudah ada mantik, tapi tidak ada perhatian kepada ilmu mantik seperti orang-orang Yunani memperhatikan apa? Mantik. Yakni mereka takhasusnya di sana, seperti orang India takhasusnya hadis, orang Mesir mungkin takhasusnya lughah, orang Yaman takhasusnya fikih biasa, orang Yunani pada saat itu takhasusnya apa namanya? Mantik. Dan bukannya Aristo yang menciptakan mantik, tidak. Mantik itu ada dengan adanya manusia. Karena mantik adalah bagaimana cara manusia itu untuk berpikir. Aristo hanya menulis agar dipermudah, agar mempermudah orang-orang itu untuk mengetahui bagaimana cara akalnya untuk berpikir. Kemudian orang-orang setelah Aristo, yaitu murid-muridnya, menjabarkan, menjelaskan, dan meneruskan dari mana guru mereka berhenti. Contohnya Farfarius ketika itu mengarang kitab namanya Arganun Aristo, yaitu mukaddimah untuk kitabnya Aristo, yaitu Mantikul Aristo. Dan ketika zamannya Abu Ja'far Al-Mansur, ada semacam gerakan untuk menerjemahkan semua kitab-kitab mantik, semua kitab-kitab Yunani, kitab-kitab daripada peradaban-peradaban yang lain kepada bahasa Arab, yang mana terjemahan pertama dimulai oleh seseorang namanya Abdullah ibn Muqaffa. Menerjemah kitabul mantik, yang itu menerjemahkan kitab Maqalat Maqalatul Ashrah, Al-Maqulat Al-Ashrah tidak kepada bahasa Arab, kepada bahasa Arab. Kemudian setelah pada zamannya Abu Ja'far Al-Mansur itu mulai diterjemahkan khalifah-khalifah setelahnya, dan pada puncaknya ketika itu yaitu Khalifah Al-Ma'mun membuat sebuah kampus dan perpustakaan raksasa namanya Baitul Hikmah. Sampai ada orang Batu mengatakan perpustakaan Baitul Hikmah itu katanya gabungan antara Oxford, yang di Amerika itu ada kampus terkenal di Harvard, Oxford, Harvard, dikali 3, yaitulah perpustakaan Baitul Hikmah. Ketika Tatar menyerang Baghdad, Sungai Dajlah itu penuh dengan kitab-kitab Baitul Hikmah. Bayangkan itu itu proyek besar di dalam perpustakaan yang dimulai daripada khalifah ke khalifah dan terus itu sampai beratus-ratus tahun. Dan mulai orang-orang orang-orang Islam itu mempelajari ilmu mantik dan memahami ilmu mantik. Akhirnya mereka mulai menulis, dan orang yang pertama menulis ilmu mantik itu Abu Ya'qub Al-Kindi. Memulai orang pertama yang menulis ilmu mantik. Kemudian diikuti oleh Al-Farabi dan diikuti oleh Ibnu Sina di dalam Al-Isyarat dan Tambihat. Dan dalam kitabnya beliau Asy-Syifa. Akan tetapi orang-orang Islam ini tidak hanya ikut ekor saja, tidak hanya ikut-ikut bawang, tidak. Mereka selain mereka menulis, mereka juga mengkritik, bahkan mereka menambah apa yang ada di dalam mantik. Yakni ada beberapa masail, yang mana masail itu masail masail inti di dalam ilmu mantik, yang sangat vital dalam ilmu mantik, basic daripada ilmu mantik. Umat Islam tak setuju. Contohnya, apakah tasawur itu semuanya badihi atau nadori? Ada khilaf di situ. Imam Ar-Razi daripada Manatiqatul Muslimin mengkritik apa yang dikatakan oleh Aristo. Dan itu adalah kritikan di inti daripada mantik itu sendiri, karena itu daripada maudhu ilmu mantik. Kemudian Manatiqatul Muslimin menambah beberapa bab yang ada di dalam mantik, seperti Ibn Sina menambah dalam Qadiyah Khorijiyah, Qadiyah Hakikiyah, dan banyak sekali daripada Manatiqah Muslimin menambah satu bab yang penting dalam mantik, namanya bab muwajahat. Kalau Anda belajar kitab-kitab mantik yang lebih tinggi, maknanya Muslim ini tidak hanya ikut dalam ilmu mantik saja, tidak kan, tapi mereka juga mempunyai andil di dalam perkembangan ilmu mantik itu sendiri. Dan kritik dalam ilmu mantik daripada orang-orang umat Muslim itu sangat sangat banyak sekali. Inilah apa yang saya katakan ilmu mantik ini perkembangannya juga tidak lepas daripada ulama-ulama Islam, walaupun awal
yang menulis ilmu mantik adalah apa namanya? Adalah Aristo. Tapi umat muslim pun juga mengembangkan ilmu mantik, wallahu alam. Aristo al-Failusuf ya. Al-Failusuf itu dulu tuh falasifah itu adalah sebuah orang yang menganut metodologi tertentu di dalam berpikir. Ayo. Dan lawannya biasanya itu adalah mutakalimun. Lawannya falasifah adalah apa? Mutakalimun. Al-Yunani asyahir wa huwa nafsuhu Aristo. Dan sudah saya katakan, bukan maknanya ilmu mantik ini lahir di Yunan. Maknanya Yunani yang yang membuatnya ya, bukan. Cuma yang pertama kali mengarang ilmu mantik adalah orang Yunani. Kan tetapi ilmu mantik ini sebenarnya ada di luar Yunan. Yunan itu hanya orang yang pandai mengembangkan ilmu mantik saja. Bukan dia yang menciptakan ilmu mantik. Bahkan saya itu mengatakan mustahil bangsa sekali Yunan yang tidak terlampau pandai bisa menciptakan ilmu sehebat ilmu mantik. Yang pantas untuk menciptakan ilmu mantik itu ya orang-orang Arab, orang-orang Mesir ketika itu, yang peradaban mereka sangat tinggi sekali pada zamannya. Ayo. Wahwa nafsu yakni Aristoteles itu sama saja. Bukan dua orang yang berbeda seperti yang dikira oleh beberapa orang. Wa makna annahu wadi'uhu annahu awwalu man balaghana annahu allafa fihi kutuban. Katanya Syekh Bilal, maknanya Aristo itu wadi ilmu mantik adalah dia orang pertama kali yang sampai kepada kita tentang karangan kitab mantik. Maknanya kitab mantik yang paling tua dikarang oleh Aristo. Ayo. Wala yaltafitu ila kaunihi ghairu muslim fahada ilmun sahihun bittifaqil uqala. Oh, ini Aristo kan bukan muslim. Bagaimana ilmu yang dikarang oleh bukan muslim dijadikan basic untuk berpikir orang muslim? Ada daripada syubhahnya siapa namanya? Wahabi, syubhahnya Ibn Taimiyah, dikatakan Anda jangan melihat siapa yang awal mengarang, tapi Anda tengok ilmu itu sendiri. Ilmu ini sendiri, ilmu mantik itu sahihun bittifaqil uqala. Kalau Anda tidak setuju dengan ilmu mantik, maknanya Anda itu keluar daripada jumhuril uqala. Wa kullu ilmin mahmudin min haitsu ma huwa ilmun. Setiap ilmu itu mahmud, terpuji daripada aspek dia itu ilmu, dan dia itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhluqu bil aqil, dan tidak seyogianya, tidak ada akhlak. Yani laisa minal akhlak bagi orang yang berakal itu untuk yang takis, untuk mengkritik ilmu apapun itu daripada aspek dia ilmu. Tidak seyogianya. Bahkan kalau saya anak ekstrim ilmu sihir pun tidak boleh Anda itu ini haram loh. Memang dia itu kalau Anda mempraktekkan sihir, dia itu haram, terutama yang bertentangan dengan syariat Islamiyah ya. Tapi banyak sekali ulama-ulama Islam itu mengetahui ilmu-ilmu semacam ini. Kenapa? Untuk membedakan mana mukjizat, mana sihir. Dulu di zamannya Harut dan Marut itu, kenapa dia itu disuruh oleh Allah untuk mengajarkan sihir? Kenapa? Karena pada saat itu banyak penyihir yang mengklaim diri mereka itu nabi. Lah kalau ada orang menyihir, menampakkan sihirnya, kemudian dia mengklaim ini adalah mukjizat, maka ikuti aku. Kalau ada orang tidak tahu, macam mana? Dia akan mengira penyihir itu nabi. Karena itu kena dibedakan mana sihir, mana mukjizat, dan tidak akan bisa Anda membedakannya kecuali Anda mengetahui mana perbedaan sihir, mana perbedaan mukjizat. Karena itu mempelajari ilmu-ilmu yang batil pun hukumnya fardu kifayah. Wallahu alam. Ayo. Wala yakhluqu bil aqili ay yantaqisa min ayyi ilmin min al ulum wa innama syaraful ulum syaraful ulumi bi syarafil muta'allam fiha. Dan hanya saja mulianya ilmu itu dengan mulianya masail-masail yang dibahas di dalamnya. Bi syarafi muta'allaqatiha wa mawadi'iha wal mabhuth anha fiha. Yani dengan mulianya pembahasan-pembahasan yang ada di dalamnya. Ayo. Wa'lam anna kulla ilmin fala yumkinu an yatanafa ma'a syar'i li'anna syara'i'a la yumkinu an ta'tiya bima tuhiluhu wa tubtiluhu al-'uqul. Ketahuilah, katanya Syekh Bilal ini, agar kita ini percaya diri ya, confident. Tidak mungkin ada satu ilmu selama dia itu yakin akan bertentangan dengan syariat. Tidak mungkin, karena syariat tidak akan datang dengan sesuatu yang bertentangan dengan akal. Makna itu
Anda percaya dirilah, confident lah, belajarlah ilmu apapun. Tidak akan ada satu ilmu pun. Kalau memang ilmu itu yakin, terbuktikan ilmiah, bukan hanya teori belaka, tidak mungkin dia bertentangan dengan syariat Islam. Mustahil ada. Karena syariat Islam tidak mungkin bertentangan dengan akal. Ayo. Wal ulumu kulluha taltaqa ma'a ba'diha wa taltaqa jami'uha. Taltaki. Wal ulumu kulluha taltaqi ma'a ba'diha wa taltaqi jami'uha ma'a syar'in syarif. Fatma'inna ayyuhat talibu li sihhatid din wa la takhshal khawda fil ulum. Yakni tenang, confident Anda belajar ilmu apapun, confident. Jangan takut, tidak mungkin ada ilmu bertentangan dengan syariat. Semakin Anda pandai di ilmu apapun, semakin Anda tahu bahwasanya Islam itu benar. Karena itu Anda akan tengok banyak ulama-ulama itu, selain ulama besar dalam agama, juga ulama di dalam ilmu-ilmu yang lain. Damanhuri mempunyai syahadah dalam 27 fan ilmu. Apa itu? Ya, sekarang macam punya 27 sejil PhD. Mujannin ya, ini Mujannin. Siapa itu namanya? Al-Qarafi. Imam Qarafi itu penemu. Ada yang satu ulama itu membuat teleskop. Apa ini? Ya, kita kan yang kita ketahui sekarang ini Ustadz, Kiai, Habib, Tuk Guru sudah hanya ahli di dalam agama. Itu pun tidak semua agama. Ini ahlinya dalam mantik saja, dalam hadis-hadis saja. Anta alimun fil hadis, jahilun fil fikih. Rata-rata semacam itu. Betul apa tidak, Ustaz Adam? Memang semacam itu. Saya punya PhD di dalam fikih. Oh, maknanya anta alim dalam fikih. Sekarang sudah tidak semacam itu menurut saya. Saya PhD di dalam fikih. Tajuk tesis anta apa? Tajuk tesis saya tentang ghoror. Ya sudah, anta PhD dalam ghoror. Selain dalam ghoror, anta apa namanya? Anta jahil. Lil asaf, ada wakilnya semacam itu. Apalagi dalam ilmu-ilmu yang lain. Tengok anta ulama-ulama zaman Darusuf, tengok Tiftazani. Alimun fil mantik, alimun fil kalam, alimun fil lughah. Punya fatwa dalam mazhab Hanafiyah. Jandin anta. Imam Razi, alimun fil mantik, alimun fil kalam, mufassir kabir. Apa? Imam Nawawi, apa? Imam Nawawi itu faqih, muhaddits, lugawi, punya tahdhibul asma wal lughah Imam Nawawi itu. Semua ulama-ulama zaman dulu itu apa ya? Dimensi keilmuannya itu sangat luas sekali, tidak macam kita sama sekarang. Bahkan kan Anda lihat, tengok apa ya? Ulama-ulama yang lebih dahsyat lagi macam Abi Ishaq Asy-Syirazi, Abi Ishaq Asy-Syirazi, Abi Hamid Al-Isyrayini. Apa itu namanya? Selain ulama, selain ilmu kalam, mantik, fikih, falaki. Tabib. Imam Razi itu mempunyai kitab dalam kedokteran. Gimana entah? Mempunyai kitab di dalam sihir, di dalam akhlak. Tahu ilmu-ilmu semacam itu tahu. Bukan maknanya dia praktikal sihir, tidak. Tapi saya tahu. Anta jangan jangan nak tipu saya. Ini bukan mukjizat, ini bukan karomah, ini adalah sihir. Said Foda mengatakan, saya tahu basic sihir, saya tahu. Karena saya baca kitab sihir. Agar saya tahu kalau ada orang datang ke saya, dan datang benar. Ada orang datang ke saya, Said Foda itu mengatakan, saya adalah thariqah yang benar. Apa buktinya? Buktinya kalau saya pegang elektrik, saya tak apa? Tersengat. Kalau saya tidak kesetrum. Benar. Dipegang, tidak kesetrum. Yang lainnya pegang kesetrum. Ini adalah kapak XX. Dipukul ke ke kepalanya. Dan saya sendiri yang mengambil kapaknya itu. Tidak mati. Loh kan, saya hebat kan? Saya adalah thariqah yang benar. Anda kena ikut saya bukan. Hada mujarrad asbabun adiyah. Bukan maknanya Anda punya perkara-perkara yang khariqul adat, itu adalah khariqul adat. Jangan-jangan itu hanya sihir. Dan saya bisa buktikan yang Anda lakukan ini bukan karomah. Hada min nau'i kadza minas sihir kadza. Coba kalau orang biasa, wah, wali. Kena cium tangan, doa, tolong diludahkan. Loh, Anda jangan hal-hal semacam ini jangan Anda remehkan. Jangan, apalagi di zaman-zaman sekarang ini yang kita tak tahu mana ustadz, mana bomoh.
Saya pernah jumpa bomoh modelnya macam ustadz. Boleh pakai jubah, ya pakai imamah. Jenggot dia ya apa namanya? Panjang. Ya panjang. Ketik orang-orang tak tahu ini bomoh atau ustadz ini. Bahkan ada beberapa perkara-perkara yang dikira itu khariqul adat. Wallah, hati-hati. Ayo. فلا يخوض في العلوم أحد على بصيرة يريد وجه الله تعالى ويضله الله والله أعلم. Dan tidak ada seseorang itu belajar dalam sebuah ilmu, dia hanya menginginkan ridho Allah, kemudian Allah menyesatkannya. Tidak ada. Pasti Allah akan memberinya hidayah. Dan namanya adalah mantik. Nama ilmu ini adalah ilmu mantik. Dan nama ilmu mantik ini sudah ada sejak zaman dahulu ya. Cuma beberapa ulama seperti Imam Ghazali berusaha untuk merubah nama ilmu ini dengan nama yang lebih islami. Kalau di UIA mungkin Anda bisa kenal ini dengan nama Islamization of Knowledge. Hampir setiap student postgraduate pasti suruh mempelajari ilmu ini, Islamization of Knowledge. Ini fikih sudah ada sejak zaman Imam Ghazali. Imam Ghazali berusaha untuk merubah istilah-istilah falsafat yang ada di mantik dengan istilah-istilah apa? Islami, agar orang-orang yang takut terhadap mantik itu, saya buat status pasal mantik. Orang-orang tanya, mantik itu haram kah? Mantik itu halal kah? Kenapa? Karena namanya mantik. Orang dengar mantik sudah merinding dulu, sudah jijik dahulu. Imam Ghazali paham itu. Karena itu nama-nama istilah-istilah mantik itu dirubah oleh beliau. Namanya pun diganti Qistosul Mustaqim. Nama Qur'ani itu. Mi'yarul Ilim, Mihakun Nadhar, Madarikul Ulum. Nama Syaklul Awal pun diganti Mizanul Mizanul Kubro atau apa itu? Mizanul Ta'adul, Mizanul Tanakut. Yakni nama-namanya diganti dengan nama-nama apa? Nama-nama Islami yang diambil daripada wa anzalallahul kitaba wal mizan. Diambil daripada nama-nama Islami agar orang itu dalam hatinya, oh saya mempelajari ilmu ini bukan ilmu asing daripada Islam, ini adalah ilmu Islam. Ayo. Wa amma hukmu syari' fihi fasayatika fil fasli tali. Adapun hukum syari' sayati ba'da qalil, dan masailnya dan pembahasan-pembahasan yang akan Anda bahas di dalam mantik nanti akan ada qadhaya nadhariyah. Mana tadi? Al-bahisa an hay'ati ta'rif, yakni pembahasan tentang ta'rif, qiyas, semuanya akan ada semua. Kejap lagi. Wasayati bayan mutaifatin asasiyah minha fi syarah, dan akan ada sekelompok daripada basic-basic pembahasan dalam mantik di dalam kitab ini. Cukup. Sekarang kita akan masuk tamhid fi hukum fi jawazil istighal. Sila. Tamhid faslun fi jawazil al-ishtighali bihi. Innal mantiqa asasan ilmun laysa mukhtassan bi ummatin muayyanatin duna ma 'adaha minal umam. Mantik ini bukan ilmu yang khas untuk umat Yunani saja, tapi semua umat bisa untuk menggunakan ilmu mantik. Ayo. Wadzalika kasairil ulumil mushtarakah, walakin ba'du syu'ubi bari'at fi ba'dil ulumi duna ghairiha. Maka ilmu mantik itu seperti ilmu-ilmu yang mustarak yang bisa dipelajari oleh semua umat, macam matematik, macam apalagi fisika, kimia. Itu kan fisika itu hanya untuk barat, tidak ada. Itu ilmu untuk semua bangsa. Akan tetapi sebagian bangsa, sebagian kelompok itu pasionnya ke situ. Orang Malaysia pasionnya kemana, Ustaz Fazul? Ke ilmu apa? Tak tahu. Saya tak tahu kalau di dalam pembelajaran agama ya, terkenalnya orang India itu hadis. Jadi kalau Anda nak belajar hadis silahkan pergi ke India. Kalau Anda nak belajar fikih silahkan pergi ke Tarim, semacam itu. Sama kalau Anda nak belajar ilmu mantik silahkan pergi ke Yunani pada saat itu. Pada saat sekarang tak tahu. Nak pergi ke mana? Nak ke Tulungagung enggak? Ke Tulungagung enggak? Sila. Wah tamat biha aktsaru min ihtimami ghairiha. Yakni orang-orang Yunani itu fokus ke mantik lebih daripada fokusnya selain Yunani ke dalam ilmu mantik. Mungkin pada saat itu fokus ke selain ilmu mantik. Orang Mesir mungkin ketika itu sedang suka-sukanya bangun piramid Kut. Jadi fokusnya kemana? Namanya ke arsitek. Wal Yunanu kana huwa sya'bul ladzi ihtamma
بعد فلاسفته بتدوين هذا العلم وبيان أركانه وأسسه الكلية. Dan Yunan adalah kaum, kelompok, bangsa yang sebagian falasifahnya, filosofnya itu fokus di dalam pengembangan ilmu ini dan penulisan ilmu ini dan menjelaskan tentang asas-asasnya yang kuliah. Ayo. وهذا لا يعني مطلقا أن غير اليوناني من الناس لم يعرف المنطق. Bukan maknanya selain orang Yunani tidak tahu mantik. Mereka tahu, cuma pasion mereka bukan di dalam mantik. Ayo. بل ثبت عند الباحثين أن غير اليوناني من الشعوب عرفت المنطق وكتبت فيه. Bahkan sebagian daripada bahithin, research, orang-orang peneliti membuktikan bahwasanya selain daripada Yunani itu juga menulis di dalam ilmu mantik. Kemudian sila. ثم انتشر العلم إلى الناس عن طريق اليونان ووصل علم المنطق إلى المسلمين. Kemudian ilmu ini tersebar daripada Yunani, daripada jalan asalnya Yunani, dan sampai kepada muslimin. Maka fastaghala bihin nasu awalan an tariqi tarjamat allati wasalat ilaihim. Maka orang-orang muslim itu mempelajari ilmu mantik daripada terjemah ilmu mantik yang sampai kepada mereka, yaitu ketika dimulai oleh Abdullah ibn Muqaffa. Aywa, terjemahnya ilmu mantik yang aslinya bahasanya Yunani diterjemahkan kepada bahasa Arab. Dan yang namanya penerjemah ya, pasti dia akan menerjemahkan semua yang ada di dalam kitab, qaidahnya dan contohnya. Aywa. Wa kanal mutarjimun. Wa kanal mutarjimuna yanquluna al-mantiqa ma'a amthilatihi allati kana yasta'miluha falasifatul Yunan. وهذه الأمثلة كانت تعبر عن عقائدهم وأفكارهم ولا تطابق عقائد المسلمين ومبادئهم. Dan contoh-contoh yang ada dalam kitab-kitab mantik itu tentang akidah yang sesuai dengan mereka, tentang akidah Yunani. Ketika itu Yunani meyakini tentang ukulul asyroh, meyakini tentang dewa-dewa Zeus, dewa-dewa Olympus, semuanya itu adalah khuza'balatul Yunan. Ukulul asyroh, aflakutis'ah, semuanya itu adalah apa ya, fantasi-fantasi orang Yunani dan dipakai untuk misal memahami kaidah-kaidah mantikiyah. Ya namanya penterjemah yang akan menerjemahkan semuanya. Orang muslim mempelajari terjemah dan melihat ada misal-misal tersebut dan misal ini tidak sesuai dengan akidah orang muslim. Ayo. Fakana al-ilmu makhlutan bi amthilatin falsafiyah. Nah, belum makan Anda ya. Maka ilmu mantik pada saat itu tercampur, terkontaminasi dengan contoh-contoh apa? Falsafiyah. Makna falsafiyah ai ghairu mutabiqatin lidinil islami. Fi awwali ma'rifatihim bihi, di awal-awal orang muslim mengetahui ilmu mantik. Akhirnya kemudian setelah ilmu mantik itu mulai mengakar, mulai agak lama, sudah mulai terbiasa dengan ilmu mantik, banyak ulama-ulama muslim yang mempelajari ilmu mantik. Contoh-contoh ini apa? Diganti dengan contoh-contoh yang lebih sesuai dengan Islam. Anda kalau tengok Imam Ghazali, hampir semua contoh-contoh itu diganti dengan contoh-contoh yang di dalam Al-Quran. So, tengok. Maknanya Allah pun juga gunakan mantik. Dulu saya pernah buat statement yang sedikit ekstrim bahwasanya Nabi itu datang untuk mengajarkan kepada kita itu mantik. Wa anzala ma'ahumul kitaba wal mizan, yakni Nabi diturunkan dengan Al-Quran dan mantik. Gimana? Bukan saya yang cakap, Imam Ghazali cakap semacam itu. Maknanya Nabi nak cakap, kalau akal nih Anda gunakan dengan benar, dan cara menggunakan akal dengan benar itu adalah ilmu mantik, Anda pasti akan sampai kepada Allah. Dan setelah Anda sampai kepada Allah, Al-Quran mengatakan itu adalah perkara yang wajib dan Anda mendapat pahala kalau Anda sampai kepada Allah. Akal tidak bisa untuk sampai kepada sebuah kesimpulan mengetahui Allah itu mendapat pahala. Akal hanya bisa sampai kepada Allah, tapi tidak bisa untuk sampai bahwasanya sampai kepada Allah itu berpahala. Hadza huwa, yakni fi'lan Nabi memang di situ tugasnya itu. Walaupun banyak orang-orang itu yang komplain, tapi macam-macam itu, bukan saya yang cakap, Imam Ghazali cakap semacam itu. Dan ini adalah nasun Qur'ani. Wa anzala ma'ahumul kitaba wal mizan. Apa itu mizan? Huwal mantik. Ayo. ثم لما اشتغل به علماء الدين الناقدون حرروا المسائل الأصلية لعلم المنطق عن الأمثلة التي تتخلله
وحرروه منها. Kemudian ulama-ulama muslim setelah mengetahui ilmu mantik menulis ulang ilmu mantik, dan kaidah-kaidah mantikiyah tetap diletakkan, akan tetapi contoh-contoh falsafiyah yang tidak sesuai dengan agama Islam itu dibuang, dan mereka membebaskan ilmu mantik daripada cengkraman falsafah. Akhirnya ilmu mantik itu direbranding menjadi ilmu yang Islami, yakni Islamization of knowledge. Ayo. بل زادوا على ذلك بأن ضربوا أمثلة مطابقة للفقه والعقيدة الإسلامية. Bukan hanya membuang misal-misal yang tak sesuai dengan Islam, mereka mengganti misalnya dengan misal-misal yang sesuai dengan Islam. Yang paling dahsyat Imam Ghazali. Beliau ambil misal daripada apa? Al-Quran. Dahsyat itu. Bukan hanya saya misalnya yang tidak bertentangan dengan Islam, belum tentu Islami ya, tentu Islami. Nasi pecal itu tidak bertentangan dengan Islam, tapi dia itu bukan Islami. Imam Ghazali dahsyat. Misal daripada setiap masail mantik beliau ambil daripada Al-Quran. Anda boleh tengok, saya punya kajian di Qistosul Mustaqim di YouTube ada. Dari awal sampai akhir, Anda kan terkejut ya nih. Bahwasanya waktu penuh dengan mantik ya. Imam Ghazali ambil semua kaidah mantikiyah daripada ayat Al-Quran. Baru Anda bisa mengatakan mantik itu adalah ilmu Islami dengan makna ada dalam Al-Quran. Karena kalau Anda belajar dalam ilmu-ilmu yang sedikit mendalam ya, makna Islam itu ada dua. Satunya disebutkan di dalam Al-Quran, itu Islami, atau dalam sunnah, itu Islami. Atau tidak ada dalam kitab ataupun sunnah, tapi tidak bertentangan dengan keduanya. Itu juga dikatakan Islami. Tapi yang awal sangat kuat, yang kedua tidak sekuat yang awal. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya mantik itu Islami dengan makna ada dalam kitab dan sunnah. Hada wallah hada fi'lan imam. Hada hujjatul Islam ya Syekh, hujjatul Islam. Ayo. من المقدمة السابقة نستطيع أن نعرف السبب الرئيس في اعتراض بعض العلماء المسلمين على المنطق، وهو أن مسائل علم المنطق كانت مخلوطة بالعقائد اليونانية وعقائد الشعوب الأخرى التي نقلت منها الكتب، ولذلك اهتم المصنف هنا بالكلام على حكم علم المنطق وسبب اختلاف المسلمين. Dari mukadimah yang lewat itu kita bisa mengetahui apa sih sebab utama daripada kritikan ulama-ulama muslimin terhadap ilmu mantik, yaitu bahwasanya masalah ilmu mantik itu tercampur dan terkontaminasi dengan contoh-contoh dari yang diambil daripada akidah kaum-kaum yang lain yang tidak sesuai dengan Islam. Karena itu musannif fokus terhadap pembahasan ini dalam bait setelahnya. Sila. Wal khulfu fi jawazil ishtighali bihi ala sati aqwali. Ala salasatin aqwali, yakni khilaf di dalam mempelajari ilmu mantik itu ada 3 pendapat. Fabnu Sholahi wan Nawawi harrama wa qala qaumun yang bagian ulama. Ibnu Shalah dan Nawawi mengharamkan belajar ilmu mantik, tapi sebagian daripada ulama yang bagi seyogyanya. Yang bagi ini bisa wajib atau sunnah. Wajib ini bisa fardul ain, bisa fardul kifayah. Wal qaulatul masyhuratu shahihah jawazuhu lisalimil qariha. Tapi pendapat yang masyhur dan yang benar boleh bagi yang otaknya itu benar, yang otaknya itu fresh, yang otaknya itu tidak sakit. Mumarisu sunnati wal kitabi liyahtadi bihi ilas sawabi. Orang yang akrab dengan kitab dan sunnah, maknanya sudah sering baca kitab wa sunnah dan sudah terpatri di dalam dirinya itu akidah ahli sunnah, nak belajar mantik tidak ada masalah. Hadza huwa pendapat yang pendapat yang jumhuril ulama. Tapi khilaf ini karena Anda ketahui di mantik-mantik yang terkontaminasi dengan amsilatun falsafiyah. Kan tapi kalau mantik-mantik macam kitab ini Isaguji, Tahdhibul Mantik ataupun Syarah Samsiyah, hadza jaizun bila khilaf. Bila khilaf. Khilaf itu hanya di dalam mantik-mantik yang terkontaminasi dengan amsilatun falsafiyah. Sila, aqulu qarrara al-musannifu anna al-ulama lam yattafiqu ala ra'yin wahidin fi ilmi al-mantiq bal iftaraku ala thalathati aqwal. Nadim mengatakan bahwasanya ulama itu tidak sepakat dalam hukum ilmu mantik, akan tetapi mengatakan dalam mempelajari ilmu mantik itu ada 3
pendapat. Sila. Nadhkuruha fi ma yali. Ra'yul awal tahrimu ilmi al-mantiq. Pendapat yang pertama mengharamkan ilmu mantik. Aywa. Wa hadha ra'yu qala bihi al-Imam an-Nawawi wa Ibnu Salah wa ghairuhuma. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Nawawi dan Imam Ibnu Salah dan selain daripada keduanya. Daripada aspek Wahabi yaitu Ibnu Taimiyah wa aluhu semuanya mengharamkan ilmu mantik. Begitu pula Imam Suyuti juga tidak suka dengan ilmu mantik. Nanti di level yang selanjutnya mungkin kita akan membaca beberapa fatwa tentang pengharaman ilmu mantik, terutama fatwanya Imam Suyuti dan fatwanya Imam Ibnu Salah. Aywa. Waqad banau qawlahum ala anna al-mantiqa muqaddimatun lil falsafah wal falsafatu mukhalifatun lid-din wa ma kana muqaddimatan lil fasidi fa huwa fasidun mithluh. Yakni dan mereka basic daripada pendapat mereka itu bahwasanya mantik adalah muqaddimah untuk ilmu filsafat dan ilmu filsafat tidak sesuai dengan agama. Maknanya perkara yang buruk, perkara yang haram dan muqaddimah yang haram adalah haram. Macam itu. Jadi dan ini adalah inti daripada apa yang dikatakan oleh Ibnu Salah di dalam fatwanya, yakni mantik muqaddimatun lil falsafah wal falsafah batilatun wa haram wa muqaddimatun lil haram. Macam zina haram, muqaddimatun lil zina juga haram. Sila. Walakin hadha ar-ra'yu la yusallam illa idza athbatu anna al-mantiqa la yumkinu an yustafada minhu illa fil falsafah. Tapi pendapatnya Ibnu Salah ini tidak mungkin terbuktikan kalau memang faedah satu-satunya mantik hanya untuk falsafah saja. Hanya untuk falsafah sahaja. Kalau mereka bisa membuktikan bahwasanya mantik adalah muqaddimah untuk falsafah fakot, maka bisa. Kot ini maknanya bisa, yakni kalau memang mereka bisa membuktikan bahwasanya mantik itu hanya muqaddimah untuk falsafah saja, baru mungkin bisa dikatakan mantik itu haram. Walaupun Syekh Said tidak setuju itu. Walaupun mantik itu hanya muqaddimah lil falsafah saja, tetap tidak bisa Anda mengatakan mantik itu haram. Tidak bisa. Kenapa? Karena falsafah tidak haram. Falsafah tidak haram. Haram pun boleh untuk dipelajari. Batil pun bisa untuk dipelajari karena tidak mungkin Anda mengetahui batil, tidak mungkin Anda bisa untuk membatalkan perkara yang batil kecuali Anda mengetahuinya. Ayo. Jadi belum tentu ya perkara yang batil itu haram ya, belum tentu. Ayo. Idza amkanahum itsbatu anna al-mantiqa muqaddimatan lil falsafati khassatan qad yusallimu lahum ma qaluhu. Wa aidan fa innahu yajibu alaihim itsbatu anna al-falsafata fasidatun mutlaqan liqauniha falsafah. Dan mereka juga wajib untuk membuktikan bahwasanya falsafah itu batil karena dia itu falsafah. Dan ini perlu diteliti lagi katanya. Kenapa? Karena falsafah itu adalah fi'lun akliyun, dia adalah fikiran, dia adalah perbuatan akal di dalam perkara yang ada. Dan tabiah dan alam semesta ini maknanya filsafat adalah bagaimana akal Anda meneliti tentang perkara-perkara yang ada, tentang alam semesta ini. Loh, itu kan bukan perkara yang batil kan? Memang ada yang salah dan ada yang benar, bukan maknanya beberapa filsafat itu batil, bukan maknanya beberapa pandangan filsafat itu salah, semua filsafat itu buruk. Lah Anda tengok fikih tidak semuanya benar. Anda tengok ada yang namanya Dohiriyul Madhab, ada yang namanya Ja'fariyul Madhab, ada yang madhab yang pelik-pelik. Loh, tidak semua fikih itu benar. Apakah Anda mengatakan karena yang tidak benar, yang benar itu haram? Apalagi ilmu kalam. Ilmu kalam banyak yang tidak benar. Anda tengok ada Mu'tazilah, ada Syiah, ada Wahabi, itu semuanya mutakalim yang tidak benar. Tapi tetap ada mutakalim yang benar. Apalagi hampir semua hatta ilmu hadis ya. Ada yang tidak benar. Hadisul maudhu itu apa? Itu hadis yang benar itu? Tidak. Anda wajib mempelajarinya agar Anda bisa tahu mana yang maudhu dan mana yang tidak maudhu. Kalau Anda hanya mengetahui hadis sahih saja, ketika ada hadis maudhu, Anda cuma tahu hadza laisa sahihan. Ini bukan hadis sahih. Oke. Kan mungkin hasan, kan mungkin dhaif. Belum tentu dia itu maudhu. Karena itu perlu ada orang yang pandai dalam hadisul maudhu. Padahal dia itu maudhu. Biasa, hal semacam ini biasa ya. Ayo.
وهذا فيه نظر فالفلسفة فعل عقلي في الوجود والكليات الطبيعة والعقليات قد يكون صحيحا مطابقا وقد لا يكون كذلك فليس كل فلسفة باطلة بل بعض الأنظار الفلسفية صحيحة. Maka tidak semua falsafat itu batil, akan tetapi sebagian pendapat, sebagian pikiran falsafah itu ada yang benar, sebagian ada yang salah. Begitu pula ilmu kalam itu nadorun akli ke alam semesta berdasarkan makluminaddin bidorura, sedangkan falsafat adalah nadorun akli tanpa dasar. Ada yang benar dan ada yang salah. Ilmu kalam juga ada yang benar, juga ada yang salah. Benar dan salah dalam ilmu kalam tidak mengeluarkan itu dalam ilmu kalam. Maknanya Mu'tazilah juga mutakalimin walaupun mereka salah. Wahabiyah juga mutakalimin walaupun mereka salah, karena mereka berpikir di dalam alam semesta ini, di dalam Quran wa sunnah berdasarkan al-ma'luminaddin bitururah. Aywa. وكذلك نقول إن علم الكلام نظر عقلي في الكليات الطبيعية والشرعية والعقلية ولا يمكن أن نقول بفساد علم الكلام مطلقا بل ما كان منه صحيحا فهو صحيح وما كان فاسدا فهو فاسد بل هذه قاعدة في كل العلوم. Ini bukan hanya kalau dalam ilmu kalam dan mantik saja dan falsafat, setiap ilmu semacam itu. Maknanya ilmu usul fikih adalah nadorun akli fi ba'did dalalat, ada yang benar dan ada yang salah. Tengok yang salah banyak. Wahabi itu dikatakan al-adam ya dulu alal haram, ada mudalil alal haram, ada ghalat. Bukan maknanya usul fikih semuanya salah, semuanya batil, tidak. Ya namanya orang berpikir ya kadang salah dan kadang benar lah. Kalau semuanya benar Anda nabi ya. Wal lughawiyat sama. Dalam nahwu pun tidak semuanya itu benar. Lah tengok tuh lughatu akalunil baragis itu apa? Itu kan laisa lughatan mu'tamadah kan? Lughah akalunil baragis, ada apa namanya itu? Lahajat yang pelik-pelik itu. Koma zaidan. Apa? Koma zaidan, lughatul qasr, lughatul apa? Semua itu adalah hal-hal yang apa ya? Menurut saya nadorun akli. Mungkin benar, mungkin salah ya. Buktinya Kufiyun kalah dengan apa namanya? Basriyun. Bukan maknanya Kufiyun itu kalah dan salah. Ilmu mantik itu semuanya batil, tidak. Ya pendapatnya Kufiyun yang batil, Basriyun yang benar. Pas laktar wal akrab gitu. Tafsir malah pelik-pelik lagi. Ada tafsir Toba-Tobai. Tafsir apa lagi? Tafsirnya Ibn Arabi. Itu semua tafsir yang kurang bagus. Tapi tidak berarti tafsir yang kurang bagus semua ilmu tafsir itu batil. Salah, batil. Ayo. Bal fi tabi'iyyati war riyadiyat wa ghairiha. Bahkan di dalam ilmu-ilmu umum seperti ilmu fisik, ilmu matematika ada yang salah dan ada yang benar. Fal mantik idzan lam yathbut annahu muqaddimatun lil falsafah faqat bal qad yakunu muqaddimatun li ghairiha minal ulum fala yasihul qaul bi butlanihi mutlaqan. Maka mantik itu tidak terbuktikan hanya muqaddimah untuk falsafat saja, kan, tapi dia itu muqaddimah untuk setiap ilmu. Maka tidak sah Anda mengatakan mantik itu apa? Batil mutlaqan. Jelas? Wa hadha ma athbatahu al-muhaqqiquna min al-ulama faqad athbatu anna al-mantiqa muqaddimatan li sa'iril ulum la lil falsafati faqat wa bina'an ala dhalik fala yumkinu al-qawlu bi hurmatihi mutlaqan kama atlaqahu ashabu hadzal qaul. Maka muhaqqiqun juga sudah daripada ulama mengatakan bahwasanya mantik itu adalah muqaddimah untuk setiap ilmu, bukan untuk ilmu falsafah saja. Maka tidak bisa Anda mengatakan mantik itu haram mutlaqan. Ayo, pendapat yang kedua. Ra'yu tsani ba'dul ulama'i aujabu ilmal mantiqi mutlaqan wa qala ba'duhum yajibu 'alan nasi. Pendapat yang kedua mengatakan ilmu mantik itu wajib mutlaqan. Sebagian wajib bukan fardul ain tapi fardul kifayah. Ayo. Dan ini pendapat fardul kifayah lebih khusus daripada wajib mutlakon, karena wajib mutlakon itu yashmul fardul ain dan fardul kifayah, tapi fardul kifayah hanya untuk fardul kifayah saja. Li'annahu ijabun ala sabilil kifayah kasairil ulumil islamiyah wa qad yufhamu min kalamihim mujarradun bihi. Dan mungkin dan bisa juga difahami daripada pendapat yang kedua itu ilmu mantik itu sunnah. Ayo. Wa li sahibi hadzal ra'yi ay yufassila fayaqul
al-qadru daruri min al-mantiq wajibun wujuba ainin. Dan pendapat yang kedua ini bisa untuk mendetailkan bahwasanya qadru daruri daripada ilmu mantik itu fardul ain, yaitu sekiranya Anda belajar ilmu mantik untuk bisa memahami perkara-perkara yang daruri, hukumnya ini fardul ain. Di atas itu hukumnya fardul kifayah. Kalau Anda belajar ilmu mantik untuk raddu syubhah, memahami ilmu-ilmu yang susah, hukumnya fardul kifayah. Tidak semua orang wajib menjadi ustadz dan wajib menjadi ahli mantik, tapi setiap orang mesti bisa berpikir dengan benar. Ayo. Wa ma zada ala dhalika fa huwa wajibun wujuba kifayah. Wal Imam Al-Ghazali huwa man tasadda li itsbati hadzal qaul wa sarraha bihi fi awaili Kitabil Mustasfa fi usul. Dan Imam Ghazali yang mengatakan pendapat yang kedua itu dan berusaha untuk menolong dan membuktikan kebenaran pendapat yang kedua ini, dan beliau menyebutkannya di dalam muqaddimah kitab usul fikih beliau yang famous, yaitu apa? Al-Mustasfa. Karena di dalam kitab Mustasfa Imam Ghazali menulis tentang muqaddimatun fi ilmil mantik untuk memahami masail-masail usul fikih. Ayo. Badara ila ta'lifi 'iddati kutub fil mantik. Dan Imam Ghazali banyak mengarang kitab dalam ilmu mantik. Ada Qistasul Mustaqim, ada apa tuh namanya, Mi'yarul Ilim, ada Mihakun Nadhar, dan muqaddimah Mustasfa, dan muqaddimah untuk Tahaffutul Falasifah. Semuanya itu tentang ilmu mantik. Kan tengok Tahaffutul Falasifah awal-awalnya tentang apa namanya? Ilmu mantik. Ayo. Auda'a fiha amthilatan syar'iyyatan ghairu muta'aridatin ma'ad-din. Dan di dalamnya disebutkan misal-misal yang syar'iyah yang tidak bertentangan dengan agama. Dengan mana misal itu diambil daripada kitab ataupun sunnah. Ayo. Mutawafiqatan ma'a aqaidihi fajarradahu minal amthilatil falsafiyyah al-muta'aridati ma'ad-din. Fakhala kitabuhu. Maka Imam Ghazali mengkosongkan ilmu mantik daripada amsilah-amsilah falsafiyah yang bertentangan dengan agama. Maka kitabnya Imam Ghazali itu tidak ada sebab untuk mengkritiknya. Ayo. Fakhala kitabuhu min asbabi i'tiradil ulama'i ala ilmi al-mantiq wa tabi'ahu ala hadzal qaul katsirun minal ulama'il muhaqqiqin. Ar-ru'yat tsalits. Baca ta'ikannya Syekh Bilal nomor 2 ini penting, sila. Jawazan. Lil ijabil aini mahallan, sila. Kan ada yang mengatakan bahwasanya ilmu mantik itu fardul ain, kan, sila. Jawazan bil ma'na al-'am yadkhulu fihi al-ibaha walil ijab al aini mahallan. Nomor 2 itu. Wajibun wujuba ain wa mazada ala dzalika fa huwa wajibun wujuba kifayah. Walil ijab al aini mahallan al awwal fi daruriyat al aqliyah. Dapat? Dapat. Ayo. Lil ijab al aini mahallan al awwal fi daruriyat al aqliyah allati yukaffaru alladhi yakfuru munkiruha, yakni maknanya ilmu mantik itu wajib ain di dalam dua tempat, di dalam perkara-perkara yang daruriyat al aqliyah. Sekiranya kalau orang itu mengingkarinya maka dia akan kafir. Yang kedua adalah ketika orang yang mempelajari ilmu mantik ini tidak sampai derajat untuk bisa membela agama. Dan ini terjadi sekarang ini. Maknanya bagi kalian 60 orang yang ikut daurah ini mempelajari ilmu mantik, hukumnya fardul ain, Sof. Kalau Anda tidak belajar dengan benar, Anda berdosa. Karena apa ya? Tidak ada lagi yang bisa belajar kecuali Anda. Dan orang yang mempelajari, yang mengetahui ilmu mantik tidak sampai batas cukup untuk membela agama. Tahfidz sudah banyak, tapi ilmu mantik masih sedikit. Ayo. Wa thani hina la yablughu al-mushtaghiluna bihi hadal kifayati fayasiru al-wujub 'ainiyan hatta tasuddal thagrah. Thagrah ya, ini kelemahan. Hatta sampai kelemahan orang muslim. Yakni maknanya kena ada, kalau seandainya orang Islam ada yang tahu mantik, kan kelemahan kan? Sampai memang benar-benar ada orang yang cukup orang Islam yang mengetahui mantik. Ketahuilah bahwasanya husulul quwwah ala raddi ba'di syukuk kalamiyah wal falsafiyah yatawaqqafu alal husulil quwwah fil mantik. Ketahuilah bahwasanya kekuatan untuk mengcounter syubhah-syubhah kalamiyah dan falsafiyah itu terbina atas kekuatan Anda di dalam ilmu mantik. Sila wa ma yatawaqqafu alaihil wajib fa huwa wajib, dan mengcounter, menjawab akidah-akidah batilah itu wajib. Dan ilmu mantik adalah muqaddimah untuk itu, maka muqaddimatul wajib juga wajib. Sila. Waddinul yauma mustahdifun min adadi. Mustahdafun, yakni agama itu pada zaman sekarang itu diincar oleh banyak sekali kerajaan dan yayasan-yayasan,
dan individu yang mutaghorridin, yang mempunyai maksud yang berbeda-beda untuk menghancurkan agama. Apapun maksudnya untuk menghancurkan agama, tetap tujuannya adalah menghancurkan agama, dan menjaga agama dan membelanya itu fardul kifayah. Kalau tidak cukup satu orang, ya kena dua orang, dan terus semacam itu sampai cukup. Ayo. Wa himayatud din wa difa'u anhu wajibun 'alal kifayah fa illam tahsulil kifayatu fa 'alal 'aini hatta tahsul. Kalau tidak ada kifayah, fa'alal ain. Maknanya sekarang tidak ada kifayah. Kalian 60 orang ini hukumnya apa? Fardul ain untuk belajar ilmu mantik. Karena kalau kalian faham ilmu mantik, agama Islam ini akan kuat karena ada bisa menjawab syubhah-syubhah aqaidiyah. Wa ma la yakumul wajib mutlaq illa bihi fa huwa wajib. Wa muqaddimatul wajib apa? Wajib. Fa'idah tija ila ayyi ilmin aw sina'atin li iqamatil wajib wajibat. Maka kalau diperlukan ilmu apapun untuk menolong Islam, maka ilmu itu wajib untuk dipelajari. Sawa'un kana ilmul mantik aw ayyu ilmin akhar. Ilmu mantik atau ilmu yang lain. Wallahu a'lam katanya. Wa min humkis salafiyah, dan dari kebodohan salafiyah yakni Wahabiyah pada hari ini, mereka mengkritik, menentang ilmu mantik dan kalam. Padahal sekarang ini kedua ilmu tersebut sangat dibutuhkan untuk menolong agama. Wa ada muqtirathim bi ba'dil ulum at-tabi'iyyah wal insaniyah alladhi yastaghiluhal muallifun alladiniyun li muhajamatin jiharon naharon. Dan mereka tidak peduli dengan beberapa ilmu tabi'iyah dan sosial, kemanusiaan, yakni sawaun ilmu filsafat kah atau apa, yang mana ilmu-ilmu ini digunakan, dimanfaatkan oleh ateis-ateis untuk menyerang Islam secara terang-terangan. Seharusnya Anda pun juga pandai di situ agar Anda bisa menjawab syubhah-syubhah mereka. Wallahu a'lam. Adapun pendapat ketiga daripada ilmu mantik, yaitu al-qaulur rajih, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita akhiri sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.